Pagi Mbak, Masya Allah, sedang apa di sini? Pagi ini habis bersih-bersih itu sama anak-anak, ini lagi duduk santai. Aku itu wis lama loh nyari-nyari sampean itu, mau tak ajak sharing. Ya Allah, ada apa? Itu loh, sharing tentang anak-anakku, terutama yang masih kelas 10 dulu. Itu kok motivasi belajarnya kok kurang ya, keaktifan di kelas itu kayaknya itu anak-anak itu lebih asik dengan HP. Terus anak-anak itu juga ini kalau dikasih kesempatan untuk angkat tangan, misalnya itu ngasih jawaban atau hanya sekedar bertanya, Ya. itu kok nggak berani. Oh, seperti itu. Itu dari kelas berapa? Itu kebetulan ini masih kelas 10. Oh, kelas 10. Nah, kira-kira dia seperti itu, berarti percaya dirinya kurang seperti itu ya? Betul Itu sekali. sejak kapan dia seperti itu mereka? Itu kalau di awal-awal pertengahan Juli ketika pertama kali anak-anak masuk itu terlihat begitu senangnya. Cuma kalau sudah berjalan sampai bulan apa ini sekarang ya, bulan September. Nah ini anak-anak sudah mulai kayaknya itu diajak konsentrasi belajar, diajak percaya diri untuk tampil, itu mulai baru terlihat nggak berani dia. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi itu sangat mengganggu sekali ya, Ya, ketika sangat ini sekali. di kelas. Nah, kira-kira Bu Rahma sudah tahu belum penyebabnya itu kenapa kok mereka itu kurang percaya diri, kurang antusias seperti itu ya? Penyebabnya kira-kira seperti apa? Kenapa? Iya. Kalau selama ini yang saya lihat, yang saya amati, yang saya analisa itu kayaknya anak-anak itu belum terbiasa dimunculkan keberaniannya untuk tampil di depan. Mungkin belum terbiasa disuruh ke depan seperti itu. Misalnya hanya sekedar mungkin kalau masih kelas 10 itu kayak memperkenalkan diri, kayak contohnya seperti itu mungkin belum terbiasa. Iya ya. Itu ya. Jadi belum terbiasa, berarti kelasnya pasif adem ayem gitu ya. Betul. Nah, menurut sampean, kelas yang sampean inginkan itu seperti apa? Kelas yang jenengan idam-idamkan atau yang efektif itu seperti apa gitu? Iya, kalau saya itu pinginnya itu kan anak-anak itu mulai kita masuk, persepsinya itu anak-anak sudah semangat gitu, terus mulai ke pembelajarannya itu anak-anak itu sudah terlihat keaktifan, jadi ada respon gitu antara siswa dengan siswa dan sesama temennya gitu, ada interaksi, tidak hanya gurunya aja yang contohnya saya sebagai guru itu hanya istilahnya menjelaskan, memberi istilahnya memfasilitasi anak-anak belajarnya, tapi ada feedback, ada respon gitu, jadi keaktifannya anak-anak. Misalnya saya pancing dengan pertanyaan gitu, dia sudah berani angkat tangan, terus menjawab, terus misalnya dikasih kesempatan itu, ayo siapa yang bisa menjelaskan di depan, misalnya seperti itu, ada greget dari anak-anak gitu yang langsung, oke saya mom, contohnya seperti itu, terus ke depan. Nah saya itu kepinginnya itu memunculkan kelas yang seperti itu. Wah, kalau kelasnya seperti itu terwujud sangat menyenangkan sekali. Kita sebagai guru kan juga ikut semangat gitu ya. Iya pasti. Nah, mungkin anak-anak seperti itu mungkin apakah pola pembelajarannya atau metode mengajarnya mungkin yang
belum tepat untuk anak-anak, atau seperti apa menurutnya Bu Rahma? Iya, mungkin salah satunya juga mungkin metodenya juga yang kurang pas mungkin, jadi anak-anak mungkin kan merasa jenuh atau bosen gitu, boring seperti itu mungkin. Oh iya begitu. Nah, kira-kira untuk membangkitkan anak-anak semangat lagi, untuk antusias lagi, mungkin ada rencana dari Bu Rahma pengen seperti apa, atau pengen merubah metode mengajar, atau diberi apa gitu biar anak-anak kelasnya itu semangat gitu loh, hidup lagi, kemudian memancing mereka untuk aktif bertanya, maju ke depan. Mungkin ada yang mau Bu Rahma lakukan untuk seperti itu, kira-kira harusnya bagaimana gitu. Iya, jadi rencana pembelajaran berikutnya itu saya mau nyoba itu anak-anak itu ketika setelah ini istilahnya itu persepsi, nanti rencananya itu kepinginnya saya itu saya selipkan ice breaking gitu untuk memunculkan atau membuat anak-anak itu lebih konsentrasi dulu. Iya. Jadi lebih menarik dulu, tertarik dulu, konsentrasi dulu. Setelah itu baru masuk ke pembelajaran, biar anak-anak itu masuk pembelajaran itu anak-anak sudah ini termotivasi atau konsentrasinya sudah penuh ke pelajaran yang saya pegang gitu. Terus ketika di pembelajaran itu saya juga pengen menerapkan metode active learning. Itu yang di situ mungkin salah satunya itu menuntut anak atau mengajari anak atau membiasakan anak di situ untuk aktif dalam pembelajaran, melatih anak untuk berani ini juga bertanya, terus tampil di depan seperti itu. Nah, kelihatannya itu menarik sekali itu apa yang akan diterapkan. Mengingat di dalam video-video YouTube, di dalam Google itu kan banyak sekali ya ice breaking yang bisa kita terapkan di kelas seperti itu ya. Iya, betul. Nah, rencananya ini mau kapan diterapkannya? Itu langsung pembelajaran minggu depan berikutnya itu langsung saya terapkan. Di jam minggu depan itu langsung saya terapkan. Kira-kira melibatkan dari Bu Rahma sendiri atau melibatkan siapa gitu yang bisa terlibat di dalam pembelajaran tersebut? Enggak, biasanya saya sendiri atau mungkin jenengan besok bisa berkolaborasi gitu ya. Oke, saya siap di kelas saya. Nah, mungkin ada ini motivasi lagi nanti yang bisa diterapkan di kelas saya nanti. Iya. Nah, kalau seandainya itu apa yang sudah Bu Rahma rencanakan itu bisa berjalan, supaya bisa berjalan berkelanjutan, kemudian juga bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain, mungkin bisa jadi inspirasi kelas-kelas yang lain. Nah, seperti apa gitu biar itu tidak berhenti di 1 atau 2 kali pertemuan saja seperti itu. Iya, mungkin saya akan lebih banyak mencari metode-metode pembelajaran yang di situ anak-anak sukai, yang aktif, yang di situ benar-benar melibatkan anak-anak untuk berinteraksi langsung gitu. Jadi anak-anak tidak hanya monoton itu dengan buku ataupun itu hanya ngerjakan soal, enggak, tapi saya kepinginnya itu karena ini belajar bahasa, jadi anak-anak itu betul-betul menggunakan bahasa tersebut. Jadi itu yang mau saya terapkan berikutnya dan seterusnya gitu. Jadi keaktifan anak-anak dalam ngomongnya, dalam berbicaranya. Jadi saya latih mulai dari anak-anak berani bertanya, terus anak-anak itu berani menjawab atau memberi respon dari pertanyaan teman-temannya seperti itu. Berarti kesimpulannya Bu Rahma itu untuk merangsang biar anak-anak aktif kembali mungkin akan menerapkan metode active learning sama dikasih ice breaking gitu ya. Jadi kita Bu Rahma bisa merubah metode pengajarannya yang semula dari mungkin anak-anak pasif menjadi aktif. Jadi selain merubah pola pembelajarannya juga merangsang anak-anak supaya tertarik dengan pelajarannya Bu Rahma seperti itu. Nah, gimana kalau saya besok boleh ikut bergabung ke kelasnya jenengan? Saya mau lihat. Hati. Oh, seperti itu ya. Dengan senang hati. Ada jamnya kapan? Itu besok hari Senin ada. Saya setiap hari ada, Senin sampai Jumat ada terus. Monggo. Iya. Jenengan pas kapan ada free, nggak ada jam kelas, nanti gabung aja. Iya. Ya. Oke, kalau gitu Senin saya ikut ya, beneran ya. Boleh. Oke.
Terima kasih Bu Rahma. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi, kita bisa Ya, sharing-sharing lagi ya. nanti setelah saya ikut kelasnya jenengan. Saya ini Boleh. penasaran sekali. Iya. Saya pengen tahu loh nanti perubahannya setelah Bu Rahma menerapkan metode active learning sama ice breaking tadi. Kemudian untuk kelanjutannya anaknya perubahannya seperti apa gitu. Saya penasaran sekali. Nanti kalau itu kita bisa ketemu lagi kan ya? Iya. Kita jadwalkan lagi. Iya, Oke. oke. Terima kasih loh. Semoga besok anak-anak setelah penerapannya itu anak-anak menjadi antusias berubah gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Amin, Rahma. semoga. Iya, udah jangan pokoknya tetap semangat ya. Iya, harus semangat Iya, ya. harus semangat Iya. kalau gitu. Terima kasih ya. Iya, Kita ketemu sama-sama, lagi. Bu Saya mau Farika. pulang udah mau hujan ini Iya, kayaknya. Bu Farika. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita tunggu besok ya. Iya, Salam. assalamualaikum. Assalamualaikum. Please come in. Ya, anak-anak, saya boleh ikut belajar di sini ya hari ini? Boleh. Terima kasih. Saya di belakang ya. Ya. Sit down, please. Start lesson ya, anak-anak di pray first ya. Siapa yang lead your friend to pray first? Nah ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya, itu discussion about one place that you want to go there. Right? Right. And there are some students, ya ada beberapa siswa kan kemarin ya, yang presentation the result of discussion ya. Is nanti perform in front of the class and teman-teman yang lainnya itu prepare question about your friend presentation. Oke? Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar semuanya itu konsentrasinya kembali ke pelajaran. Oke? Semuanya stand up please. Ya, still remember about once more, okay? Now together ya. 1, 2, 3. 5 jari Okay, time is yours. Good afternoon. What are you doing in Spain? What are you doing in Spain? What are you doing in Spain? Holiday. Liburan, ya. Mereka itu sedang liburan. Semua buat kalian luar biasa hari ini pembelajaran tentang discussion about one message. Apa you want to go there ya? Itu sudah kalian laksanakan dengan baik. Kalian discuss with your friend first. Kalian diskusi dulu dengan teman-temannya, and then you perform, you present the result of your discussion in front of the class ya. And responnya sungguh luar biasa.
question ya about your friend presentation. Itu sangat luar biasa. Sekali lagi applause pembelajaran. Terima kasih anak-anak. Don't forget to study anymore at home ya. See you next meeting. See you. Bye. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Bu Fariha. Kelihatannya hari ini ceria sekali. Iya, alhamdulillah senang melihat anak-anak. Oh, alhamdulillah. Kemarin setelah saya ikut ke kelasnya jenengan ya, kapan hari itu anak-anak sangat aktif sekali ya setelah menerapkan perubahan active learning itu. Iya, benar sekali Bu Fariha. Itu awal dari antusias anak-anak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris terutama dengan saya yang kemarin itu saya mencoba menerapkan gitu loh ya untuk membangkitkan semangat awal anak-anak untuk belajar. Itu anak-anak kan kemarin itu saya kasih ice breaking terlebih dahulu, terus pembelajarannya saya menerapkan kemarin active learning itu yang Iya betul. saya kepinginnya anak-anak itu kan berani untuk perform di depan, terus berani untuk ngomong, teman-temannya juga belajar untuk memberi respon ya, dengan memberikan beberapa pertanyaan ke teman-temannya yang present di depan. Itu sangat luar biasa bagi saya, itu awal yang baik ya. Semoga pembelajaran ini bisa terus berlanjut dan berkembang terus. Iya betul. Nah, berarti kemarin metode yang diterapkan oleh Bu Rahma sangat berhasil gitu ya, membawa dampak yang positif. Semoga juga kedepannya bisa berkelanjutan dan juga bisa ditiru oleh guru-guru lain seperti itu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Rahma setelah ada kita proses dari pertemuan awal kemarin, kemudian saya ikut ke kelasnya jenengan, sampai sekarang ternyata penerapannya sudah sangat berhasil dan efektif diterapkan di kelas. Bagaimana perasaannya Bu Rahma? Saya sangat senang sekali. Akhirnya saya malah lebih semangat untuk ini selalu improve dengan kegiatan pembelajaran di kelas bersama anak-anak, baik di kelas maupun di luar kelas nantinya. Karena apa? Saya cuma ingin satu, melatih anak-anak itu untuk berani membiasakan anak-anak itu untuk berani tampil di depan, terus berani menyampaikan pendapat atau idenya, atau memberikan respon lewat pertanyaan dan sebagainya. Iya, terima kasih sudah mau berbagi ya Bu Rahma ya. Kemarin kompetensinya sudah sangat meningkat sekali. Terima kasih Bu Fariha. Iya, senang sekali bisa sharing sama Bu Rahma. Iya, senang sekali bisa sharing, terus sharing aja, sering-sering ya. Kapan-kapan kita atur janji untuk ketemu lagi ya Bu Rahma ya. Siap, Oke. siap, Bu Terima Fariha. kasih. Sama-sama. See you next time.